Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi untuk teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fitrian selaku dosen pengampu mata kuliah Mekatronika. Baik, untuk hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu perencanaan desain digital line follower eh, oleh kelompok 3. Bisa di next. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Alvin Alwi dengan NIM 04210883. Kemudian ada Hernan Setiawan dengan NIM 72, Isma Maulana dengan NIM 79, Muhammad Rido Gibayu dengan NIM 95, dan yang terakhir ada Muhammad Bernardifa Dwi Putra dengan NIM 102. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit mengenai digital line follower. Robot digital line follower yang kami rancang ini menggunakan sensor LDR atau fotoresistor. Baik, sensor LDR atau fotoresistor sendiri digunakan untuk mendeteksi perbedaan intensitas cahaya antara garis lintasan hitam dan latar belakang putih. Ketika cahaya jatuh pada sensor LDR, resistansinya berubah, menurun ketika terkena cahaya dan meningkat ketika tidak terkena cahaya. Ketika garis hitam memantulkan cahaya, resistansi sensor LDR menurun, menghasilkan perubahan arus yang mengalir melalui rangkaian elektronik. Microcontroller kemudian menginterpretasikan perubahan ini sebagai sinyal untuk mengatur gerakan robot. Dengan demikian, robot dapat mengikuti jalur yang ditentukan dengan mengontrol motor-motornya sesuai dengan informasi yang diterima dari sensor LDR. Bisa di next. Baik, untuk ilustrasi dan konsep penerapan sensor LDR dalam robot yang kami buat ada di sebelah kiri. Nah, kira-kira skematiknya seperti itu. Baik, terima kasih. Bisa dilanjut. Untuk ilustrasi konsep dari sensor LDR yang kita pakai, ini seperti pada skema dari gambar di kiri atas, bahwa ultraviolet radiasi masuk ke sensor, lalu nanti uh, gelas kapilaris sebagai input dan output probe light. Nah, untuk logika pergerakan pada robot line follower ini, seperti pada gambar di kanan bawah, untuk logika pergerakannya yang dibuat yaitu ketika kedua sensor membaca warna putih dari lintasan atau jalur dia, maka robot akan bergerak maju. Sedangkan ketika sensor kiri membaca warna hitam, maka robot akan bergerak berbelok ke kiri. Seperti juga sebaliknya. Next. Nah, untuk kelebihan dari line follower buatan kelompok kami yaitu pada poin pertama estetika modern. Nah, akrilik transparan sebagai chassis yang kita pakai memberikan tampilan yang modern, bersih, dan menarik pada robot. Nah, dengan desain yang menarik, robot ini memiliki penampilan yang profesional. Nah, yang kedua yaitu kekuatan yang cukup. Bodi akrilik yang dipertimbangkan kuat dan tahan terhadap tekanan dan benturan ringan. Ini memastikan bahwa robot tetap kokoh dan mampu bertahan dalam penggunaannya sehari-hari dalam lintasan dan jalurnya. Yang ketiga adalah kemudahan perakitan dan perawatan. Dengan desain yang simpel dan minim baut, dan juga mudah diakses, maksudnya komponennya, perakitan robot menjadi lebih mudah dan cepat. Selain itu, bahan akrilik yang transparan memungkinkan pengguna dengan mudah dapat melakukan perawatan terhadap komponen internal robot seperti komponen elektrikal dan juga yang lainnya. Next. Baik, setelah membahas terkait kelebihan, di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari desain yang kami angkat. Pertama, terkait kapasitas angkut yang terbatas, di mana keterbatasan ukuran dan kekuatan bodi akrilik mungkin membatasi kemampuan robot kami untuk berjalan cukup cepat. Selanjutnya adalah terkait robot untuk membawa atau menanggung beban tambahan. Hal ini membuat robot
kurang fleksibel dalam bergerak, di mana ini berkesinambungan dengan kekurangan yang pertama. Yang kedua adalah terkait rentan terhadap kerusakan mekanis. Di sini meskipun akrilik cukup kuat, tetapi tidak sekuat logam atau bahan komposit lainnya. Takutnya disayangkan di mana akrilik itu mengalami kerusakan mekanik setelah menabrak atau dan sebagainya gitu. Next. Nah, setelah membahas terkait kelebihan dan kekurangan, di sini desain yang kami bawakan terkait land follower digital robot kami, di mana di sini kami modifikasi dari desain yang lama, di mana yang analog. Di sini kami cuman memodifikasi terkait penempatan. Jadi kurang lebih komponennya sama dengan bodi yang sama, di mana penambahan terkait PCB dan juga Arduino Uno. Mungkin next. Ini adalah skema rangkaian wiring atau perkabelan yang akan kelompok kami buat. Jadi cara kerjanya yaitu fotoresistor membaca nilai intensitas dari cahaya, kemudian dikirim ke Arduino. Di Arduino kemudian dirubah dari sinyal analog menjadi digital, kemudian sinyalnya dirubah dari rentang 0 sampai 1023 dirubah ke rentang pin yang dapat merubah dirubah ke rentang pin BWM yaitu dari 0 sampai 255. Setelah dirubah menjadi rentang 0 sampai 255, BWM mengirimkan sinyal ke driver, kemudian driver menggerakkan motor. Nanti bisa bervariasi kecepatan dari motor itu tergantung dari intensitas saya yang diterima oleh fotoresistor. Secara singkatnya seperti itu. Nah, ini adalah kode yang akan kelompok kami gunakan. Di sini yang pertama yaitu mendefinisikan bahwa LED pin yang pertama itu berada pada pin nomor 11. Kemudian foto pin berada pada pin analog 0. LED pin yang kedua berada pada pin nomor 9. Kemudian foto pin atau fotoresistor pin yang kedua berada pada analog 1. Kemudian kami mendefinisikan bahwa pin LED pin, yang mana LED pin tadi itu adalah pin nomor 11 itu sebagai output, LED pin 2 itu juga sebagai output, itu juga dengan pin 2, 3, 6, 7 itu juga sebagai output. Kemudian langkah pertama yaitu fotoresistor ini membaca nilai dari intensitas saya dengan kode analog read photo pin, yaitu fotoresistor yang pertama, yaitu yang berada pada pin nomor 11. Kemudian setelah nilainya dibaca, kemudian dirubah dari rentang 0 sampai 1023 ke rentang 0 sampai 255, yang mana rentang 0 sampai 255 itu yaitu adalah pin yang untuk membangkitkan BWM atau push width modulation. Kemudian dari BWM itu dikirim ke driver, kemudian driver menggerakkan motor DC. Ya, lalu berikut ada komponen dan beserta biayanya yang kami beli dan kami keluarkan ya. Jadi di sini kami hanya perlu membeli 3 komponen, yaitu Arduino Uno R3 seharga 120.000, lalu driver L293D itu 2.500, dan yang ketiga itu ada PCB metrik bolong. Itu kita membutuhkan 2, yaitu dengan harga totalnya 14.000. Jadi untuk total semua komponen yang kami beli itu sekitar 136.500, dan sisanya itu kami sudah ada di analog line follower yang sebelumnya sudah dibuat. Next.
Ya, dan ini adalah manajemen proyek dari kelompok 3. Di minggu pertama terdapat studi literatur, lalu pembuatan desain, lalu perancangan sistem elektronik, dan mempersiapkan alat dan bahan. Untuk minggu pertama ini sedang dilakukan, lalu untuk minggu keduanya adalah ada proses manufaktur, dan minggu ketiganya ada perakitan komponen elektronik, lalu programming, dan minggu keempatnya proses pengujian serta evaluasi dan analisis dari hasil pengujian tersebut. Dan berikut ada penanggung jawabnya. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.